Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus wajib beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam, takdir, qada dan qadar. Jadi kita tidak usah khawatir masalah jodoh, masalah rezeki, masalah amal, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun yang lalu sudah Allah tuliskan jodoh manusia, rezekinya, amalnya, baik dan buruknya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita hidup di dunia ini tinggal menjalankan tugas kita. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, kata Allah. Jadi di dunia ini kita niatkan bangun tidur sampai tidur lagi, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk aktivitas kita, kita niatkan bangun pagi, niatkan ya Allah, aku niat untuk ibadah kepadamu. Jadi sehingga amal-amal kita sehari-hari itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Kita bekerja niatkan untuk ibadah, untuk anak dan istri, untuk mencari nafkah yang halal. Kita makan niatkan untuk ibadah biar kuat dan sehat untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah. Kita minum niatkan untuk ibadah. Kita menolong orang niatkan untuk ibadah. Apapun bentuk pekerjaan kita niatkan ibadah. Jadi semuanya mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niatkan di dalam hati, setiap kita bangun tidur ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hari ini aku untuk beribadah kepadamu, aku niat untuk beribadah kepadamu, aku bekerja untuk beribadah kepadamu, untuk membantu masyarakat, tidak menyulitkan, tidak menyusahkan, tidak belat-belit dan tidak merekayasa. Niatkan di dalam hati. InsyaAllah mudah-mudahan hidup kita berkah. Dan kita jangan takut dengan rezeki. Rezeki sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Berapa rezeki kita, rezeki kesehatan, rezeki uang, istri, anak sudah tertulis. Tinggal kita petik, kita ambil. Apa yang hari ini itulah rezeki kita, yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki kita tidak bisa tertukar. Apabila itu punya kita, akan datang kepada kita. Kalau bukan punya kita, tidak akan datang kepada kita. Walaupun rezeki itu sudah di tangan kita, tapi lepas, itulah bukan rezeki kita. Itulah namanya takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qada artinya itu yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Qada artinya ialah perbuatan yang belum terjadi kepada diri kita. Itu suatu contoh, misalnya kita akan mendapatkan uang 1 miliar. Itu kodonya, tulisannya 1 miliar. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi takdirnya hanya numpang lewat saja. Yang 1 miliar itu tidak dapat. Cuma hanya dia bertanya, mungkin kita menjual tanahnya mau dibeli orang 1 miliar. Uangnya sudah ditransfer, tahu-tahu enggak jadi, batal. Nah, kodonya, tulisannya di sana hanya tulisan batal, tidak jadi. Dan takdirnya juga di dunia ini tidak jadi. Maka qada dan qadar itu, kalau qada itu hanya sekedar tulisan, belum terjadi. Kalau takdir artinya sudah terjadi. Misalnya kita dapat 1 miliar, takdir kita 1 miliar. Dari mana? Misalnya jual tanah, takdir kita laku tanah itu, ya dapat kita 1 miliar. Tapi kalau kodonya nggak dapat, hanya tulisan. Jadi qada dan qadar artinya takdir sudah terjadi, kalau qada belum terjadi. Apabila kegagalan, baik kebaikan, pahala, sholat, kebaikan semua itu sudah terjadi, sudah kita rasakan, itulah namanya takdir. Jadi takdir itu apabila yang sudah ditetapkan Allah pasti ketemu kepada kita. Itulah namanya takdir. Kalau qada itu baru
tulisan, belum tentu terjadi. Jadi qada dan qadar itu harus kita imani. Jadi takdir, apabila rezeki kita sekian juta, sekian miliar, itu akan mendatangi kita dengan jalan apapun. Jodoh kita juga seperti itu. Misalnya kita mendapatkan istri, pasti akan ketemu di suatu tempat. Atau beristri 3 kali, 4 kali, ada yang bersuami sampai 5 kali, ada yang baru bersuami 3-4 bulan meninggal suaminya. Itu sudah takdir. Maka dari itu kita harus imani takdir. Jadi kalau kita imani takdir itu, hati kita akan merasa senang, merasa bahagia, merasa lapang, tenang. Jadi kita kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan kepada takdir, hati kita tenang, tidak berutuan, tidak mengumpat, tidak menggunjing, tidak mencelah, tidak mengeluh. Itulah kita harus wajib percaya kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Jadi masalah rezeki enggak usah khawatir. Enggak usah tergesa-gesa kita mencari uang. Uang itu sudah ditentukan Allah. Berapa dapat hari ini sudah ditentukan Allah. Jangan gara-gara uang kita meninggalkan sholat. Gara-gara uang kita meninggalkan ibadah kepada Allah SWT. Gara-gara uang kita tidak mau sholat. Karena apa? Inilah hawa nafsu namanya. Nanti saja saat azan dikumandangkan kita dengar, tapi kita tidak mau sholat, kita tidak datangi masjid, berarti kita menantang takdir Allah. Itulah hawa nafsu. Nanti saja, sebentar lagi sholat, baru jam 12, cari duit dulu. Padahal duit itu sudah ditentukan Allah. Berapa jumlahnya, berapa banyaknya. Karena kita tadi enggak mau menurut perintah Allah, menurut hawa nafsu kita sendiri, kita tunggu mencari uang tadi sampai kita dapat, akhirnya meninggalkan sholat. Nah, ini yang salah. Ikuti aja perintah Allah. Waktu saat sholat, azan kumandang, langsung kita datangi masjid, sholat. Tinggalkan semua jual beli, tinggalkan semua pekerjaan. Lepaskan seluruh urusan itu. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala saat kita mau sholat. Tinggalkan. Insya Allah, mudah-mudahan apapun urusan kita akan dimudahkan Allah. Maka dari itu jangan tinggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dosa besar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, hidupnya akan dipersulit terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah dan ucapan.